Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senia dengan NPM 192151045. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai proposal kualitatif yang saya susun dengan judul analisis kemampuan spasial matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi geometri. Adapun garis besar proposal yang saya susun yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga kajian teori dan prosedur penelitian. Mengenai latar belakang disusunnya proposal ini berdasarkan kondisi siswa di SMA Negeri 2 Ciamis dalam pembelajaran matematika, bahwa lebih banyak siswa yang merasa cemas dengan intensitas tinggi yang mana bernilai negatif karena dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu keadaan fisik dan psikis individu yang bersangkutan. Riyadi tahun 2019. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini akan cenderung menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Dengan kemampuan spasial matematis yang dimiliki siswa akan memudahkan siswa dalam membayangkan, memahami, dan menginterpretasikan sehingga berpengaruh terhadap prestasi hasil belajar dalam materi yang bersangkutan. Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kemampuan spasial matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi geometri. Adapun kajian teori dalam penelitian ini yang pertama mengenai landasan teori. Hal yang pertama yaitu analisis. Analisis merupakan proses mencari, menyusun, dan membedakan data yang diperoleh dari hasil penelitian ke dalam kategori-kategori menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari makna dan kaitannya. Menurut Sugiono dalam Rika Ramdhani tahun 2019, analisis merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Yang kedua, mengenai kemampuan spasial matematis. Untuk kemampuan spasial matematis adalah kemampuan mental yang bersangkutan dengan pemahaman, memanipulasi, reorganisasi, atau menafsirkan hubungan visual. Hal ini termasuk kemampuan untuk membayangkan, menggambarkan ide visual spasial, dan menjelaskan secara akurat susunan ke ruangan. Peserta didik yang memiliki kecerdasan ini akan cenderung menciptakan imajinasi bentuk dalam pikirannya atau kemampuan untuk menciptakan bentuk-bentuk 3 dimensi. Menurut Mayer Isnaniyah tahun 2016 membagi unsur-unsur kemampuan spasial sebagai berikut. Yang pertama adalah spatial perception atau persepsi keruangan. Yang kedua adalah spatial visualization atau visualisasi keruangan. Yang ketiga mental rotation atau rotasi pikiran. Yang keempat spatial relation atau relasi keruangan. Dan yang kelima yaitu spatial orientation atau orientasi keruangan. Kemudian landasan teori yang lain mengenai kecemasan matematis. Dalam kecemasan matematis, siswa juga perlu dikaji dalam upaya memperbaiki kualitas pembelajaran matematika agar kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Untuk kecemasan matematis ini merupakan kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan saran yang samar-samar disertai dengan perasaan yang tidak berdaya serta tidak menentu yang disebabkan oleh suatu hal yang belum jelas. Jadi, kecemasan merupakan kondisi tidak nyaman yang dialami oleh individu yang dapat menghambat aktivitas. Kecemasan matematis adalah kondisi keadaan siswa yang merasa takut dan khawatir dalam pembelajaran matematika. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan kecemasan matematik. Di antaranya yang pertama ada kondisi situasi kelas yang kurang kondusif, yang kedua lemahnya kemampuan guru dalam menyampaikan materi pembelajaran yang sedang dipelajari, yang ketiga matematika memiliki banyak rumus, yang keempat adalah harapan dari keluarga agar mendapat nilai yang bagus, dan juga siswa tidak bisa menyelesaikan permasalahan matematika.
Selanjutnya, untuk geometri atau materi geometri itu sendiri karena memiliki cakupan pada dasarnya cukup luas, bahkan karena sangat luas maka pembahasannya cukup banyak. Nah, kemudian ada kompetensi dasar dan juga indikator yang berhubungan dengan materi tersebut. Selanjutnya mengenai penelitian yang relevan. Untuk penelitian yang relevan ini berdasarkan penelitian oleh Asri Novia Walansari yang berjudul Analisis Kemampuan Spasial Matematis Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika. Kemudian ada menurut Adam Supriyatna penelitian pada tahun 2019 yang berjudul Studi Kasus Tingkat Kecemasan Matematis Siswa SMA. Selanjutnya mengenai kerangka teoretis, yang dimana untuk kerangka teoretis ini berisi mengenai matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang selalu dipelajari dalam berbagai jenjang pendidikan. Salah satu tujuan pelajaran matematika adalah untuk meningkatkan kemampuan berpikir spasial matematis siswa dalam memecahkan masalah matematika. Oleh karena itu, kemampuan berpikir spasial matematis menjadi fokus pembelajaran matematika di setiap jenjang pendidikan. Salah satu tes yang dapat menggambarkan kemampuan spasial matematis siswa adalah pemecahan masalah matematika yang memuat indikator kemampuan spasial matematis. Siswa diberi kelulusan dalam menyelesaikan soal yang tentunya memuat indikator kemampuan spasial matematis. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri banyak ditemukan hambatan dalam pembelajaran matematika. Salah satunya adalah kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Selanjutnya dalam fokus penelitian ini adalah menganalisis kemampuan spasial matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi geometri. Analisis ini dilakukan melalui pembelajaran pada siswa sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Ciamis. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian ini melalui beberapa tahap. Yang pertama untuk metode penelitiannya yaitu kualitatif atau sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, dan jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus, yaitu penelitian difokuskan pada satu fenomena yang dipilih dan dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena yang lain. Selanjutnya untuk sumber data penelitian ini ada data primer dan data sekunder. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, ini ada metode tes, metode angket, dan metode wawancara. Kemudian untuk instrumen penelitiannya ada tes dan juga angket, ditambah dengan wawancara. Selanjutnya untuk teknik analisis data ini melalui 3 tahap yaitu reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk reduksi, penelitian ini memisahkan antara data yang sesuai dan tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Reduksi data dimulai dari kegiatan editing, pengelompokan data menjadi ringkas, kemudian dibuat pengodoan data, kelompok, dan pola-pola data dalam penelitian. Selanjutnya dalam penyajian data, data yang disajikan dalam penelitian ini adalah analisis awal atau pentingnya kemampuan spasial matematis, kemudian instrumen tes kemampuan spasial matematis, instrumen angket kesulitan belajar pada peserta didik atau kecemasan pada siswa, dan instrumen wawancara kemampuan spasial matematis, serta kesulitan atau kecemasan matematis pada peserta didik. Selanjutnya dalam penarikan kesimpulan ini berisi tentang jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas mengenai analisis kemampuan spasial matematis ditinjau dari kecemasan matematis peserta didik pada materi geometri. Selanjutnya untuk waktu dan tempat penelitian ini pada bulan Maret itu pengajuan judul, kemudian ada bimbingan proposal pada bulan April, dan seminar proposal pada bulan Mei. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila terdapat kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.